Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Regi Nugraha dengan NIM 19010117 dari Prodi Teknik Perminyakan. Saya di sini memaparkan tugas technical meeting, yaitu tentang fungsi alat praktikum. Yang pertama itu ada tabung reaksi, yaitu fungsinya sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Nah, dan yang kedua itu ada gegep besi. Gegep besi itu sebagai alat pembantu pengambilan alat-alat yang tidak boleh diambil dengan tangan. Terus yang ketiga itu ada pengaduk gelas untuk mengocok atau mengaduk suatu baik akan direaksikan maupun ketika reaksi sementara berlangsung. Dan yang keempat itu ada corong gelas. Corong gelas ini fungsinya digunakan untuk memasukkan atau memindah larutan dari satu tempat ke tempat lainnya, dan digunakan pula untuk proses penyaringan setelah diberi kertas saring pada bagian atas. Dan yang kelima itu ada spatula. Spatula ini fungsinya untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam bentuk padatan, misalnya dalam bentuk kristal. Terus yang keenam itu ada gelas ROG. Nah, fungsinya itu sebagai penutup gelas kimia saat memanaskan sampel saat menimbang bahan kimia. Dan yang ketujuh itu ada gelas ukur. Gelas ukur di sini fungsinya untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Nah, dan yang kedelapan itu ada Blacker glass. Fungsinya itu untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi atau menampung zat kimia, memanaskan cairan dan yang lainnya. Terus dan yang kesembilan itu ada Labo Eliminator, yaitu fungsinya untuk menyimpan dan memanaskan larutan, terus menampung filtrasi hasil penyaringan dan yang lain sebagainya. Terus dan yang ke-10 itu ada labu ukuran. Nah, labu ukuran ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher atau labu ukur. Nah, dan yang 11 itu ada pipet volumetrik. Fungsinya itu sebagai mengambil larutan dengan volume tepat sesuai dengan label yang tertara pada bagian yang menggelembung. Terus ada yang ke-12 itu ada pipet mold, yaitu digunakan sebagai untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Dan yang ke-13 ada pipet tetes. Pipet tetes itu digunakan untuk mengambil cairan larutan yang dalam skala tetesan kecil. Terus yang ke-14 ada bulb, yaitu untuk menghisap larutan yang akan dari botol larutan. Dan yang ke-15 itu ada buret. Nah, buret ini fungsinya untuk digunakan titrasi, tapi pada keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Dan yang ke-16 itu ada kaki 3. Nah, fungsi dari kaki 3 ini sebagai penyangga atau pembakar spiritus. Dan yang ke-17 itu ada kawat kasat, yaitu fungsinya sebagai alas atau untuk menahan labu atau beker pada waktu pemanasan menggunakan pemanasan spiritus atau pemanasan bensin. Dan yang ke-18 ada segitiga porselen, yaitu fungsinya digunakan sebagai penyangga atau penahan wadah seperti menahan krus saat proses pemanasan api langsung. Ke-19 itu ada cawan porselen. Nah, cawan porselen itu sebagai wadah untuk merelasikan atau mengubah suatu zat pada suhu tinggi. Dan yang ke-20 itu ada pinggan porselen, digunakan untuk menguapkan larutan sebagai sehingga menjadi lebih pekat atau menjadi kering atau menjadi kristal. Nah, dan yang ke-21 itu ada tiang statif, yaitu fungsinya untuk menjepit skotlet pada proses ekstraksi, menjepit buret dalam proses titrasi, untuk menjepit kondensor pada proses destilasi. Dan yang kedua itu ada pembakar spiritus. Pembakar spiritus untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Electric heater itu fungsinya untuk memanaskan larutan, biasanya untuk larutan yang mudah terbakar. Dan yang ke-24 itu ada gegep kayu. Fungsinya digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan atau untuk membantu mengambil kertas saring atau benda lain pada kondisi panas. Terus yang ke-25 itu ada neraca analitik. Fungsinya untuk menimbang massa suatu zat, tingkat kelitian lebih tinggi, neraca di atas. Terus untuk ke-26 itu ada termometer batang. Fungsinya untuk digunakan mengukur suatu pada percobaan di laboratorium. Dan yang ke-27 itu termometer badan manusia. Nah, untuk badan manusia atau digital ini digunakan untuk cara yang paling akurat dapat tercepat untuk mengukur suhu.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.